SM-nya UNY itu seperti apa? Ini mengenai pendidikan IPA mungkin sekilas saja. Dari teman belum lama ini memang udah terakreditasi internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada hari ini aku berkesempatan lagi nih buat ngobrol santai dengan temanku yang Masya Allah hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Masya Allah. Nah, pada video kali ini kita akan ngobrol santai dan mungkin belajar bareng lah ya terkait salah satu jurusannya di UNY, ya ini jurusan pendidikan IPA UNY. Nah, kali ini akan dibersamai langsung nih oleh ketua himanya, Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa stay dan didengarkan sampai akhir ya, dengerin tuntas gitu ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi lanjut ke video pembahasannya. Ini dia teman-teman. Nah, oke, yang pertama ya sebelum kita memulai video ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan, monggo. Oke, berdoa dicukupkan dan mari kita ngobrol ya. Oke, yang pertama nih seperti biasa ya kita tanya kabar dulu nih ke narasumbernya ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kabar nih. Nah, temanku ini alhamdulillah pada tahun ini mendapat amanah ya menjadi seorang ketua hima. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrolnya itu langsung bersamai ketua himanya gitu ya. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Oke. Nah, mungkin yang pertama bisa perkenalan dulu nih, mungkin namanya siapa, terus dari jurusan apa tadi udah dari jurusan fakultas ya, monggo. Asli orang mana gitu? Ya, jadi nama saya Agum Yuda Septa Jati, bisa dipanggil Agum. Dari jurusannya tadi pendidikan IPA, angkatannya 2019. Oke, siap. Asli mana Pak? Asli Sleman. Sleman dulu jadinya. Oke, siap. Jadi orang Sleman. Nah, mungkin seperti biasa ya, seperti video-video yang lain gitu ya. Mungkin kita akan flashback dulu nih ke masa lalunya Agum nih. Iya, masa lalu. Iya, masa lalu. Nah, dulu Agum diterima di UNY itu jalur apa sih Gum kalau boleh tahu? Jalurnya seleksi mandiri Pak. Seleksi mandiri. Ya, Oke. benar. Sebelum bahas seleksi mandiri versinya Agum, nah pernah nggak sih Agum kayak nyoba SNM, SBM, pernah nggak sih? Pernah sih, alhamdulillah dulu di SMA keterima SNM-nya di SMA maksudnya. Jadi jalur SMA-nya nanti seperti diseleksi siapa yang akan masuk SNM. Nah, kemudian kalau tahap di SMA-nya masuk sih, kemudian milih salah satu universitas di Jogja. Mana nih? Ternyata belum terjadi. Siap. Mana nih kalau boleh tahu? Mana kalau boleh tahu ini UPN. UPN. Nah. Terus SBM-nya di? SBM-nya di UNY juga. Jurusannya pendidikan IPA sama biologi. Oh, oke. Jadi emang dari awal pengen pendidikan IPA ya? Iya, memang mau pendidikan IPA. Oke, siap. Nah, jadi Agum ini dulu pernah mencoba SNM di UPN, terus SBM yang pertama di UNY juga ya? Iya. Yang baru ini baru SM, seleksi mandiri. Nah, kalau boleh tahu nih Gum, mungkin kayak cerita-cerita aja sih, mungkin kenapa akhirnya pilih SM UNY itu kan sih? Ya memang karena dari orang tua menyetujui untuk kuliahnya di Jogja gitu sih. Kemudian antara kan di Jogja ini ada beberapa universitas. Betul. Dan alhamdulillah kakak saya juga di UNY. Nah, kemudian saya juga udah mengetahui UNY itu bagaimana. Akhirnya saya masuknya inginnya di UNY dan alhamdulillah terima. Masya Allah. Oke, itu ya, jadi gitu ya. Nah, mungkin kita ngobrol terkait SM ya, walaupun mungkin di video sebelumnya banyaknya. Nah, kalau Agum sendiri SM-nya UNY itu seperti apa? Maksudnya apakah jalur apa sih, prestasi apa sih? Jalur akademik. Iya. Itu apa ya UTBK ya? Jadi untuk UTBK itu kan untuk SBM ya. Kalau UTBK kemudian kalau seleksi mandirinya itu sistemnya seperti SNM, jadi menggunakan rapot. Seleksi mandiri. Jadi seleksi mandiri itu kan ada yang jalur prestasi, kemudian ada yang jalur rapot juga. Jadi tinggal input nilai rapot gitu ya? Iya. Itu semester berapa? Itu semester berapa sampai berapa? Untuk kelas 1 SMA semester 1, kemudian SMA semester
satu juga untuk kelas 12-nya. Oke. Kalau nggak salah loh ya. Berarti semester 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kurang lebih. Oke. Jadi sempat nginput nilai rapot ya teman-teman, Masya Allah. Nah, kalau di UNJ sendiri tuh SM-nya ada uang pangkalnya nggak sih? SM-nya ada. Oke. Untuk uang pangkalnya aku sebutin nggak ini? Nggak usah. Pokoknya ada. Ada ya, gitu ya. Nah, ngisinya itu gimana? Apa ada minimalnya, uang minimalnya nggak sih? Uang minimalnya ada sebenarnya 0 pun bisa. Oh, 0 pun bisa ya? 0 pun bisa, tapi gitu ya. nantinya mengenai keterima atau enggaknya ya ini memang dari atas ya. Mungkin bisa uang pangkalnya itu istilahnya seperti syarat tertentu lah kalau ingin masuk gitu. Tapi 0 pun bisa ya teman-teman. Iya, 0 pun bisa. Khawatir, gitu ya. Yang penting yakin aja sama nilainya. Iya. Gitu ya. Nah, apa ya? Kenapa sih Agung pilihnya pendidikan IPA gitu ya? Ya karena memang ngelihat prospek Prospek. menjadi guru ya, terutama ya dari teman-teman mungkin ada yang belum familiar dengan pendidikan IPA, karena untuk di UNJ ini pendidikan IPA mungkin bisa terbilangnya jurusan baru. Karena sebelumnya kan pendidikan IPA itu gabung dengan fisika. Hanya saja pendidikan IPA kemudian didirikan pada tahun 2006. Ya, jadi nggak seperti jurusan yang lainnya. Mungkin pendidikan IPA itu juga merupakan pendidikan jurusan yang baru di UNJ. Bahkan tidak hanya di UNJ, mungkin di Indonesia juga. Oke. Jadi mungkin tadi ya kata Agung, karena mungkin pilih IPA itu pendidikan IPA karena menurutnya Agung memiliki prospek yang baik ya, karena jadi guru. Kenapa sih guru SMP? Iya, guru SMP. Oke, siap. Itu ya teman. Nah, tadi kita bahas terkait masa lalunya Agung ya. Mungkin kan tadi ya terkait SM. Oh ya, mungkin ini satu lagi nih. Ada trik khusus nggak sih buat biar bisa lolos SM UNJ? Ada nggak sih kalau dari Agung sendiri? Oh iya, kalau dari aku sendiri sebenarnya menggunakan skor UTBK juga bisa. Jadi semisal dari teman-teman semua untuk SPM-nya yang terima, kemudian di seleksi mandirinya mungkin bisa mencantumkan juga. Itu untuk di tahunku ya, tapi untuk tahun ini aku juga kurang tahu sih seleksi mandiri itu seperti apa. Ada yang tes juga, jadi kayak SPM itu tes kan, kemudian seleksi mandiri juga tes juga, itu juga ada. Tapi kalau aku dulu menggunakannya rapot ya, mungkin teman-teman yang di SMA-nya ini udah berjuang gitu ya istilahnya. Jadi di SMA-nya ini itu lebih ditekankan sih mengenai belajar, kemudian nilai raport, karena nilai raport itu mungkin bisa menentukan dalam seleksi mandiri, terutama untuk yang di akademik gitu. Jadi ada banyak jalur ya di SMA. Ya akademik, prestasi. Iya. Oke. Tadi sudah bahas masalahnya Agung. Nah, sekarang kita mungkin ke masa sekarang. Nah, Agung sendiri apa ya? Aku kenalnya dia tuh kayak organisasinya. Organisasinya itu buat apa sih? Ya, jadi untuk di kampus itu ikutnya juga. Jadi alhamdulillahnya untuk tahun ini tahun 2021 diamanahkan menjadi ketua HIMA. Jadi HIMA itu himpunan mahasiswa, dan semacam organisasi yang ada di jurusan. Kemudian ada satu organisasi lagi, ini mungkin ranahnya ke Indonesia ya, jadi nasional, namanya adalah Formipa Indonesia. Jadi Formipa itu adalah Forum Mahasiswa Pendidikan IPA Indonesia. Alhamdulillah amanahnya juga sebagai ketua. Untuk periodenya itu 2 tahun ya, tahun 2021 sampai tahun 2023. 2021, 2023. Bukan 2022 ya? Bukan, 2023. Nah itu ya teman-teman. Jadi pantesan dia tuh susah kalau diajak buat kayak gini diskusi. Nah kan dirimu ketua HIMA nih, mungkin untuk akreditasi sendiri dari pendidikan IPA itu apa? Akreditasi Alhamdulillah udah A. Ya. Dan kemudian belum lama ini memang udah terakreditasi internasional ASSIN. Ya, kurang lebih begitu ya Pak. Nah untuk menurut Agung sendiri, ini buatnya Agung tingkat persaingannya gimana sih di jurusan kelas ini? Ya, untuk persaingan itu sendiri memang dari aku sendiri memang kalau di luar ya, karena itu nanti sistem persaingannya ada di mungkin di jurusan ataupun di rektorat mengenai tersebut. Tapi kalau aku melihat dari prospek aku sendiri atau dari pandanganku sendiri mengenai
apa, ini sayangnya bagaimana, ya mungkin sama seperti jurusan lainnya saja terdapat beberapa aspek yang mungkin dari kita sendiri juga belum begitu tahu. Kalau dari aku sih kurang begitu tahu sih mengenai persaingan. Ya pasti Ya kalau banyak sih banyak. gitu ya, jadi ya pelajarannya jurusan ada pasti banyak persaingan ya, penting bisa belajar. Nah, untuk aku sendiri nih kan pendidikan IPA gitu ya, kalau pendidikan IPA itu ada kayak mungkin laporan-laporan praktikum nggak sih? Wah, ini laporan praktikum banyak sih. Banyak ya? Kita kan pertama aku ya itu IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya, kita tahu seperti biologi, fisika, kimia. Kemudian satu lagi ada IPA, itu mengenai laporan praktikumnya banyak sih. Ya, karena di dalamnya itu ada mata kuliah. Kalau di SMA ya mungkin seperti pelajaran. Jadi ada mata kuliahnya, ada fisika dasar, biologi, kemudian kimia. Nah, mungkin karena ini mas ini ya, jadi mungkin apa sih yang didapatkan dari kuliah oke? Iya, mulai dari aku sendiri, karena kalau praktikum itu identiknya ke laboratorium ya. Jadi di laboratorium ini bisa bertemu dengan kawan-kawan, ya siapa yang nggak kangen ya teman-teman ya. Jadi ada yang dikangenin ya. Ya kemudian laporan praktikum yang sampai berlembar-lembar, ya mungkin itu yang dikangenin. Kemudian di laboratorium ini mungkin kita bereksperimen mengenai apa yang akan kita pelajari. Di situ juga kita menambah wawasan lebih gitu. Oke, gitu ya. Nah, apa ya, di samping sibuk organisasi dan sebagainya. Nah, kalau di rumah Agum sibuk apa, Agum? Kalau di rumah alhamdulillahnya sih, karena aku di kampus ini nggak hanya untuk menuntut ilmu saja, tapi juga sambil wirausaha gitu ya. Jadi di samping sela-sela terutama online ini ya, kuliah online ini, setelah kuliah mungkin kalau aku wirausahanya adalah berjualan HP teman-teman. Jadi HP-nya nggak baru sih, bekas. Jadi kita mencari HP di Facebook ataupun di OLX maupun Instagram bebas ya. Bebas. Nah, kemudian kita ada saling tawar-menawar, terjadi negosiasi di situ. Setelah menerima barang dengan harga yang dirasa cocok, kemudian beli, kita jual kembali dengan harga yang mungkin bisa dibilang di rata-rata pasaran gitu. Jadi mungkin apa ya? Kalau hobi berniaga. Berniaga. Nah, jadi kayak tadi ya jalan negosiasi. Jadi mungkin apa ya, kalau menurutku mungkin mahasiswa tuh boleh sih kalau mau nyambi kerja ataupun apa gitu ya, terserah, yang penting bisa terwaktu ya. Iya, benar. Nah, selama di PIPA Win ini kira-kira yang dipelajarin apa aja tuh? Yang dipelajarin ya seperti yang udah aku paparkan tadi ya, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Kemudian nanti kalau udah lanjut semester itu nanti ada IPA sekolah 1, IPA sekolah 2, IPA sekolah 3. Ya nanti juga ada media pembelajaran. Kan ini kan pendidikan IPA ya, jadi lebih ke mengajar gitu sih. Ya, teman-teman. Nah, boleh tahu nggak nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya itu adalah agum_yudas. Nah, nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalau misalnya ada mungkin pertanyaan gitu ya yang kurang apa ya, kayak pertanyaan ini kurang nih, harusnya ditanyain tapi enggak. Nanti bisa langsung ke narasumbernya Mas Agum, nanti bisa ngobrol terkait pendidikan IPA UI, atau mungkin tanya-tanya terkait seleksi mandiri atau mungkin tipsnya ya. Nah, kan asli Jogja nih ya. Kalau menurut Agum sendiri Jogja itu seperti apa? Ya, jadi pada bilang ya Jogja itu adalah kota istimewa. Jadi banyak orang-orang di sini yang mungkin aku rasa memang karakter beda dari wilayah lain, kurang lebih gitu teman-teman ya. Karena di sini mengenai adat istiadatnya mungkin masih kita bilang kental. Kemudian mungkin salah satu tempat yang aku kangenin ya, meskipun aku pribumi ya, tapi aku karena pandemi ini jarang jalan-jalan juga, ya mungkin seperti di Tugu, kemudian di alun-alun gitu sih. Oke, itu ya yang terkait Agum. Apalagi ya. Oke. Nah, kalau Agum sendiri pernah nggak sih Gum kayak merasa salah jurusan, pernah nggak sih?
Salah jurusan, alhamdulillahnya tidak sih. Ya, Tidak. jadi kayak udah kayak merasa enjoy gitu. Iya, enjoy Tadi aja. sih. Mantap sekali bro ini. Apa sih yang menurutnya Agung tuh menjadi ciri khasnya pendidikan IPA itu apa sih, Gung? Ciri khasnya pendidikan IPA seperti yang kita tahu bahwa kalau untuk SMA itu kan nantinya kan udah terjurus ya, ada fisika, kimia, biologi. Tapi untuk pendidikan IPA ciri khasnya yaitu memang dia itu lebih apa ya, dia tuh Kompleks gitu ya, mungkin bisa dibilang kompleksnya itu tadi ya seperti di SMP, jadi gitu sih, lebih terciri khasnya di situ. Jadi buat teman-teman harus kayak siap belajar fisika biologi gitu. Gitu sih ya, karena memang di pendidikan IPA semuanya dipelajari gitu. Siap. Nah, kalau Agung sendiri gimana sih perasaannya, kan ini kuliah daring gitu ya, apa yang Agung merasakan? Ya memang ini nanti sesuai dengan keadaan kita semua ya, secara daring mungkin ini dirasakan oleh teman-teman semua. Bosan ya, bosan secara online itu sudah wajar sih kalau untuk kita, terutama untuk pembelajaran secara online gini. Mungkin itu sih. Kemudian hal yang membosankan lain atau gimana ya, itu adalah waktu pembelajaran ataupun waktu kuliah dan kemudian sinyalnya itu susah gitu. itu juga salah satu kendala sih. Jadi itu ya. Nah, kalau Agung sendiri ada nggak sih tips buat mungkin belajar, ada nggak sih? Ya, untuk tips belajar mungkin aku juga sambil belajar ya. Jadi tips untuk belajar mungkin dari teman-teman semua yang apabila dalam mempelajari suatu permasalahan ataupun mempelajari suatu hal yang baru, jadi teman-teman jangan mudah ngeluh lah istilahnya. Ngeluh boleh teman-teman, tapi jangan terlalu larut dalam hal tersebut. Kemudian apabila dari teman-teman setiap belajar, gunakan cara yang menurut kalian nyaman. Salah satunya jika kalian lebih nyaman di tempat sepi, seperti ya kasarnya kuburan ya. Misalnya situ aja nggak apa-apa. Jadi kalau misal teman-teman belajarnya nyaman menggunakan musik, ya musik sambil belajar nggak apa-apa. Yang penting dari teman-teman semua nyaman dalam keadaan belajar tersebut. Kemudian mungkin daring kan kita lihat ini ya HP ataupun laptop ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa screenshot. Tapi screenshotnya itu jangan langsung dihapus teman-teman. Tapi dicatat kembali di buku sih. Kalau aku gitu sih. Jadi aku tipenya itu nggak sekali denger kemudian hafal kemudian di luar kepala, itu enggak sih. Enggak. Jadi mungkin aku catat ulang di buku tulis gitu. Nah, itu teman-teman, intinya tadi kayak mencari sesuatu yang tenang, tempat yang tenang, atau mungkin kayak ya intinya kayak membuat nyaman gitu ya. Iya. Oke, itu. Nah, mungkin balik lagi nih ke tentang perkuliahan nih, terkait pendidikan IPA nih. Nah, untuk kuota sendiri di pendidikan IPA itu kisarannya berapa sih, Gung? Kisarannya kalau angkatanku, masalahnya untuk angkatan 19, 20 itu beda-beda. Kalau angkatannya Gung? Kalau angkatanku kurang lebih ada 80 atau 70-an. Sekitar itu. Iya. Kemudian untuk angkatan, kalau angkatan 2018 ke atas itu ada 3 kelas. Jadi ada kurang lebih 120-an sekian gitu. Oke, itu ya. Nah, mungkin ini nih, mungkin apa sih yang ingin Agung ceritakan gitu ya terkait pendidikan IPA ke mungkin penonton anime? Iya, jadi mengenai pendidikan IPA mungkin sekilas saja. Dari teman-teman tahu kan pendidikan IPA. Jadi pendidikan IPA gambarannya itu nanti seperti mengajar di SMP. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan itu seperti di SMP, memang sama. Tapi tergantung dari teman-teman nanti materinya seperti apa. Kemudian di UNY ini pendidikan IPA seperti yang sudah dipaparkan tadi ya, jadi ada beberapa pelajaran-pelajaran kalau teman-teman. Kemudian kalau untuk kuliah itu ya mata kuliah yang dia itu memang benar-benar bisa menunjang untuk di pendidikan IPA, terutama untuk mengajar besok, karena pendidikan IPA itu memang prospeknya di guru IPA SMP sih. Kemudian karena basicnya adalah pendidikan, nanti teman-teman juga dibelajarkan atau diajarkan mengenai
bagaimana cara mendidik siswa yang baik, kemudian ada psikologi pendidikan juga, kemudian nanti dari teman-teman untuk bagaimana public speaking di depan siswa itu nanti juga diajarkan. Kemudian media-media yang cocok sepertinya untuk seperti contohnya adalah PowerPoint yang ada materi-materi yang menarik agar siswa SMP nggak bosan dalam mempelajari pelajaran tersebut, ya itu juga masuk ke dalam pendidikan IPA. Ada lagi? Udah sih. Oke, itu ya. Nah, gitu ya buat teman-teman. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa ada pertanyaan yang belum disampaikan, bisa langsung komentar di kolom komentar. Nanti kalau nanti aku tanyakan ke narasumbernya ya, atau mungkin bisa DM langsung nih ke narasumbernya, ke Mas Agung. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya buat menutup. Nah, closing statement dari Mas Agung apa boleh kayak motivasi atau apa, monggo. Iya, jadi mungkin karena aku terjun di organisasi juga, dari teman-teman untuk closing statementnya ini, apabila kepo sama pendidikan IPA, ya silakan cari-cari, terutama di Google ya, mungkin di Google terlebih dahulu. Kalau teman-teman sungkan untuk bertanya, ya memang di Google itu kita bisa bilang mengenai wawasannya sangat luas sekali Google, daripada kita mungkin bertanya kepada seseorang kemudian seseorangnya itu memang dirasa kurang meyakinkan. Di Google bisa dicari gitu, karena kita tahu teknologi memang harus dimanfaatkan untuk saat ini. Kemudian dari teman-teman teruslah berusaha, jangan mudah menyerah, karena memang dari teman-teman jangan anggap sebuah permasalahan itu menjadi sebuah hambatan, tapi jadikanlah sebuah tantangan. Karena bagi teman-teman yang bisa melewati sebuah tantangan tersebut, maka teman-teman adalah orang yang terpilih, orang yang hebat, dan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Jangan anggap itu sebuah batasan kita, anggap aja itu merupakan ujian dari kita. Oke, siap. Nah, mungkin tadi pesan terakhir dari Mas Agung adalah dari Agung itu ya, intinya jangan sampai gitu ya permasalahan itu menjadi hambatan gitu ya. Mungkin jadi pemicu semangat. Nah, Masya Allah. Oke, gitu ya. Nah, mungkin cukup itu dulu yang bisa kita sampaikan, mungkin ngobrolnya sampai situ. Nah, pokoknya yang pengen tanya bisa langsung komen aja ya bawah. Nah, untuk menutup video pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau suka di subscribe, kalau enggak juga gak apa-apa. Terima kasih. See you next time. See you. Dadah.